Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera semuanya. Kita sekarang berada di butik Raihan punya Ustadz Gifari. Kita sapa dulu Ustadz Gifari. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bagus, sehat walafiat wassalam insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sahabat curhat pelaku usaha, kawan-kawan semuanya, kita luar biasa nih disambut dan kita berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Gifari tentang usaha beliau kan banyak nih. Mau disebutin saya lupa semua nih. Tahu saya butik, showroom, tour, apalagi Ya kurang lebih itu lah. kurang lebih itulah. Nah, selain kita nanti panjang lebar tanya tips triknya menjaga bisnisnya di pandemi kemarin, di new normal ini, untuk mengawali itu boleh cerita sedikit awal mulai. Saya tidak mengerti. Jadi kalau orang saya manajemen, saya tidak orang manajemen. Bahkan pernah kejadian yang lucu. Ada jamaah telepon saya, Ustaz, saya pengen mampir ke rumah. Saya bilang ngapain? Penting. Jika saya bilang kalau hanya mengundang ceramah saja cukup lewat telepon, enggak, ini penting. Ternyata dia datang, Ustaz, ini orang tua saya sudah pulang umrah 1 bulan yang lewat. Ternyata duit yang kami kirim kemarin kembali lagi ke tempat kami nggak tahu, baru dibuka rekening kok ada lagi uang 30 juta. Balik lagi. Ya kebalik lagi, nah Ustaz nih kami kembalikan ya. Kan kalau dia nggak mau balikan sih nggak tahu. Tapi kan bagian admin pasti tahu loh, ini kemarin kok belum menyelesaikan administrasi. Enggak. Dia memang sudah menyelesaikan tapi uangnya kembali gitu. Kembali. Artinya nggak mengerti kita masuk atau tidak. Iya. Jadi bagaimana ya, ini berjalan kelihatannya natural saja. Kok mendadak blank gini ya saya? biasanya gitu. Ngobrol dengan pelaku usaha atau ownernya langsung gitu, pasti sudah omset kita sekian, cash flow sekian. Oh jadi kemarin musim ini kita turun sekian persen, nanti kita prediksi dengan strategi seperti ini naik sekian persen. Oh nggak ada, kita nggak pernah. Nggak ada ya. Dan saya tidak punya target. Iya. Saya tidak punya target. Tanya dengan anak buah saya di bawah, saya tidak boleh bertanya. Kenapa enggak pernah? Alhamdulillah. Dapat berapapun di situ. Alhamdulillah. Apa lagi? Tapi memang lain basisnya lain. Karena kalau tidak salah, mohon diluruskan, ketika syukur nanti bakal dilipat ganda. Insya Allah. Yang pasti hati tenang. Wardo bima kasamalak takun agnanas. Ridaklah engkau dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dirimu, maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Ternyata yang membuat cukup itu bukan bisnis kita bertambah banyak. Yang membuat cukup itu ternyata bukan jabatan kita tambah tinggi. Sejauh mana engkau bisa bersyukur. Jadi saya selama ini alhamdulillah saya jalan aja. Anak buah nggak ada yang saya berhentikan. Berpikirnya simpel aja. Kemarin-kemarin dia dengan sebab dia kita rezeki lancar, maka gara-gara ini kita berhentikan dia atau kita kurangin gajinya, janganlah. Jalan aja. Berarti kemarin selama ini tidak ada pengurangan karyawan. Boleh dikatakan tidak terpengaruh lah. Tidak pengaruh, alhamdulillah kita THR tetap dapat anak buah. Jalan aja. Dan kadar rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita juga atur manajemen harus segini. Ya kadarnya juga seperti itu. Yang mau diapakan lagi? Ya bikin gelisah aja. Apalagi punya susah guring. Dan saya waktu punya showroom itu kadang-kadang saya 3 bulan sekali baru tengok showroom. Paling-paling saya mau ganti mobil, ambil mobil, cuci mobil, nggak pernah saya. Alhamdulillah laku, alhamdulillah. Enggak laku belum waktunya belum rezekinya. Santai aja. Dulu kita juga nggak punya apa-apa kan gitu. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Masa mengeluh? Maka saya teringat itu ada sebuah ulama mengatakan, kata ulama, yang membuat engkau itu meninggal su'ul khatimah, tidak beriman, karena engkau risau dengan rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Padahal rezeki kita kan waktu kita 4 bulan dalam perut ibu kita sudah dituliskan Allah. 4 macam tentang kehidupan kita, rezeki kita, kehidupan kita, kematian dan kehidupan kita, kebahagiaan dan kesengsaraan kita sudah ditulis. Tinggal melengkapi ikhtiar bismillah tawakkaltu ala Allah. Dan ternyata dunia itu makin dikejar makin capek. Tapi tatkala kita mentawakalkan, insya Allah dunianya yang datang. Menarik sekali itu ternyata. Kalau boleh tahu lagi nih, ketika travel tadi kan ada usulan, setelah ada pengalaman berangkat ke sana ada permintaan berangkat. Terus kalau untuk butik dan untuk yang lainnya, sepertinya ada usulan dari
jamaah mungkin Enggak, pas lagi. jadi kalau butik ini juga kemarin waktu beli ini juga bingung mau dibikin apa ya ini. Belum ada rencana. Dulu kan masih tingkat 2 ini kan, saya beli waktu tingkat 2. Mau dibikin apa? Mau katanya kemarin mau bikin showroom. Masa showroom di sini showroom di sini showroom. Iya. Akhirnya kita bikin butik aja dah. Tahu nggak yang belanjanya saya semua? Bukan istri saya. Jadi semua pakaian ini yang belanja saya. Cari ke Tanah Abang saya. Jadi kita itu Tanah Abang orang pada kenal kan kita. Jadi akhirnya kita aja. Alhamdulillah saya senang. Jadi niatnya sebenarnya kalau saya punya niat ya. Karena di dalam ajaran agama Islam itu walaupun pekerjaannya halal, tapi kalau niatnya hanya mengumpulkan harta maka akan menjadi halal. Jam'ul amwal namanya. Jadi niat saya kenapa saya buka butik, kenapa saya buka showroom, dan insya Allah mungkin 3 bulan lagi saya akan buka rumah makan Arabia, nuansa Arab di dalamnya. Menu-menunya juga ya. Iya, menu semua Arab. Kebab Turki ada. Pokoknya menu Arab insya Allah. Dan lengkap. Kenapa saya ingin buka itu? Karena saya ingin membuka lapangan kerja. Kalau saya insya Allah walaupun satu usaha insya Allah cukup, tapi saya rasa kurang bermanfaat. Betul. Makanya kita bukalah lapangan kerja. Insya Allah mungkin kita akan nanti, saya undanglah nanti pembukaannya untuk rumah makan Arab nanti insya Allah. Terima kasih. Rencananya di Kalau tidak di sebelah ini kan toko saya juga yang di sebelah seberang sini ya. Yang di sebelah sini punya saya juga. Jadi kita sekarang di butik Raihan ini di Jalan Staji Nomor 7. nomor 7 Palangkaraya. Bisa langsung ke sini. Di websitenya ada juga rasanya ya, atau di Facebook, IG. Mungkin IG ada. Iya, IG ada, bisa dicek nanti untuk Raihan kontaknya. Fashion ada di- Mau pesen jarak jauh bisa juga. Boleh, Saya mau yakin jarak bisa. jauh, mau sekat boleh. Nah, di seberangnya nanti rencananya yang mau dibikin rumah makan Arab gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Onta bakar ada? Hah? Onta bakar? Oh, mungkin mungkin orang Arab dibakar juga. Tapi ternyata onta itu binatang yang paling bodoh itu. Onta itu. Seperti keledai? Bukan, paling bodoh daripada keledai. Lebih lagi ya? Kenapa? Karena lahir di Arab, besar di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Itu onta. Itu maksudnya. Aduh, menarik sekali. Oke, curhat pelaku usaha serasa kali ini paling banyak ini ya, nuansa kerohaniannya dan pesan-pesannya mau dicatat sendiri, tips dan triknya sangat banyak. Kalau dicermati tadi, dalam hati saya nyatat banyak. Ternyata sistem atau apa namanya, mindset berbisnisnya beda dengan pada umumnya lah. Karena pada umumnya kan pasti berbicara pembukuan, ini ya itu tetap dilakukan, tapi yang terpenting adalah niat, ikhlas, dan jangan melulu ke materi deh, jangan melulu ke untung deh, itu ya. Insya Allah kita niatnya ingin berbagi. Kan di Raihan Fashion ini juga kalau 300.000 kan dapat 1 kupon. Nanti diundi setahun sekali kan 2 gratis orang umroh. Ya setiap tahun. Kemarin kita datangkan kan Adelia Putri, Putri Syarafi, artis kita datangkan ke sini. Jadi kita undi gitu. Kalau kita lihat untung-untungnya dengan pembagian kupon, lah ya begitu tipis. Tapi kan bukan itu intinya. Beli pakaian bisa berangkat umroh, coba. Insya Allah. Insya Allah. Belum lagi nanti kalau showroomnya makin rame, beli kopiah di sini dapat kupon, dapat mobil. Insya Allah. Tapi tetap dihitung untung ruginya loh, Iya. Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya saya pesan dalam usaha itu carilah keberkahan, bukan hanya memikirkan keuntungan. Untuk apa kita untung kalau konsumen kita kecewa? Apalagi kalau berbicara tentang haji dan umroh, kita jual paket mahal, ternyata misalnya hotelnya jauh di belakang, orang pada ngomel Jadi semua. omongan. Jadi omongan. Belum lagi baru nyampe di bandara, orang sudah nggak ada komplain, kan nggak enak itu. Dan alhamdulillah terlepas daripada kekurangannya, Raihan tidak pernah promosi di tempat-tempat pengajian, bisa dicek. Saya setiap kali ceramah saya tidak pernah menawarkan nanti saya pengen berangkat, nggak pernah. Itu bukan haram, tapi menurut saya pribadi, ini jangan tersinggung bagi travel yang lain. Bagi saya pribadi kurang etis di tempat ibadah kita menawarkan. Bagiannya beda-beda. Kalau ya di koran itu kan sudah tempatnya gitu. Ya. Dan alhamdulillah pelanggan Raihan ini nanti bapaknya, nanti ibunya, nanti anaknya, nanti keponakannya, nanti tetangganya, gitu aja. Dan Itu yang dijaga ternyata, saya baru tahu. Dan saya tidak pernah menawarkan jamaah mau ikut dengan saya, nggak pernah.
Dia tahu saya punya travel, mau ikut silakan. Bagaimana travel saya? Tanya dengan orang yang pernah ikut. Karena kalau orang yang pernah ikut dengan travel saya, pasti dia bercerita yang objektif. Betul. Jadi alhamdulillah kita Tetap ada kurangnya lah, nggak ada yang sempurna. Pasti. tidak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha melayani semaksimal mungkin dan komitmen apa yang ingin kita katakan. Jadi ternyata itu, kalau dicatat lagi tadi bisnis kepercayaan ternyata. Ya, luar biasa kita. Misalnya saya ikut, amin. Amin, Terus insyaallah. saya puas dan sebagainya, otomatis saya cerita ke teman gitu. Teman nanti ikut berangkat, kalau merasa puas pasti ikut ke teman yang lain. Begitu, Ternyata alhamdulillah. itu yang dijaga, itu strategi bisnisnya itu. Kepercayaan Perlu ditiru itu. Insya Allah kepercayaan ini luar biasa. Makanya Raihan kemarin gagal kan hampir 300 sebelum berangkat itu. Kita sudah siapkan 6 bis di Saudi. Insya Allah. Kemarin yang sempat sangkut awal-awal corona itu juga Iya, ya. iya. Nah itu kalau boleh sedikit diceritakan. Jadi itu kemarin itu tanggal 20 berapa pengen berangkat, tanggal 27 kan sudah di-close. Iya. Akhirnya kita sudah pembayaran semua di Lion. Sudah DP juga hotel 30% semua. Ternyata kemarin gagal keberangkatannya. Akhirnya saya bilang dengan jamaah bersabar karena ini musibah seluruh dunia. Uang Bapak sudah masuk ke Lion, di Lion juga sudah reschedule, diundur ke tempat nanti kapan keberangkatannya. Tapi Raihan bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah. Kalau sudah dibuka, insya Allah kita berangkat sama-sama. Infonya awal Januari ya. Januari itu Januari. hanya setanah dan mukimin, lalu nanti setelah itu tiga tahap. Orang mukimin dulu yang tinggal di daerah situ Januari, baru nanti sekitar tanah Arab itu dan mukimin, baru seluruh dunia. Tentunya dengan persyaratan yang luar biasa. Saya lihat transportasinya itu hanya boleh terisi 42%. Misalnya 100 orang mungkin hanya 40 aja yang boleh di bis seperti itu. Di kapasitas transportasi seperti itu. Jadi sabar dulu, tahan dulu. Tapi kalau haji mulai tahun depan sudah normal. Insya Allah. Langsung normal sepertinya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap semuanya mudah normal bisa berjalan lagi karena banyak orang yang sudah rindu dengan Baitullah insya Allah. Sebelum kita akhiri sesi curhat pelaku usaha, ini saya yang kebanyakan curhat malah sebenarnya. Mungkin ada harapan atau pesan dan kesan khususnya kepada pemerintah daerah terkait bagaimana sih koordinasi atau kerjasama para pelaku usaha khususnya di Raihan Group dengan pemerintah daerah, koordinasi seperti apa sih? Selama ini mungkin kalau terkait langsung dengan pemerintah daerah hampir tidak ada ya. Karena Raihan ini kebetulan kalau Raihan pertama dari travel dulu itu kan dia vertikal langsung ke pusat gitu loh. Cuma mungkin koordinasinya pihak pelaporan aja di Kemenak gitu. Kemenak juga kan vertikal juga. Imigrasi sebenarnya vertikal semua itu kalau. Nah kalau butik ya butik ini saya bingung juga nih hubungan secara langsungnya apa yang pasti. Biasanya kalau ini terutama di musim pandemi kemarin ya biasanya kan ada yang modalnya dari bank atau dari apa keringanan cicilan atau keringanan bunga bank dan sebagainya. Terus ada juga kemarin yang ketika mau ngajukan pengembangan bisnis lagi harus ada apa istilahnya pendapatan rutin atau seperti apa, nah seperti itu. Kalau Raihan insya Allah semuanya berjalan lancar. Artinya kalau memang saya berharap kalau memang ada pelaku usaha yang minta bantu dari pemerintah daerah, minta kebijakan tadi, ya itu jelas tolong dibantu gitu. Kalau pas acara-acara pemerintahan misalnya diundang untuk pameran-pameran pernah nggak itu? Enggak pernah juga. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya. Misal ada peringatan Hari Besar Islam misalnya, ada pameran pakaian rohani, pakaian muslim atau apa kayak yang jalan di catwalk itu apa istilahnya itu? Itu. Ya pameran busana busana lah. muslim. Ya. Belum pernah alhamdulillah. Nah itu menarik itu bisa diusulkan itu. Ya, kalau diusulkan siapa juga yang mau jalan di situ kamu.
Ya nyari yang sip lah yang Iya. Jadi begini menurut saya, Rayhan Pasar ini kan mudah dijangkau, Iya. mudah dilihat. Bagi saya kalau yang datang mau coba baju silahkan, nggak ada dilarang. Artinya alangkah kalau hanya sekedar pameran, hanya sekedar lihat modelnya jalan, menurut saya mungkin kenikmatan melihat saja. Tapi kalau datang ke sini kan dia bisa pilih, bisa lihat, bisa coba. Bahkan saya sering mengatakan kalau saya di bawah, kalau ada pelanggan datang, Ustaz saya lihat, ibu melihat aja saya sudah senang. Ibu datang ke sini saja saya sudah senang. Artinya apalagi ibu membeli gitu, karena Betul. ibu sudah datang ke toko saya sudah senang. Jadi selama ini tidak ada sih yang selama ini mungkin yang akan datang insya Allah. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau saya yang datang lain nanti pasti banyak tanya saya. Misalnya ke bawah itu selain tadi dikasih greeting atau sambutan yang sangat luar biasa, saya pasti tanya, sekarang model yang lagi ramai apa nih? Coba dulu. Oh ini kayaknya lagi bagus nih kayaknya, coba dulu. Cerewet saya biasanya. Alhamdulillah jadi masalah. Saya sering sampaikan kepada seluruh konsumen saya, layanilah orang yang datang. Kalau dia tidak membeli, sampean sudah dapat pahala di akhirat, menyenangkan hati orang yang datang. Bahkan dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang membahagiakan orang lain, maka satu kebahagiaan itu dijadikan 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Jadi sampai luar biasa orang datang cuma senyum, layani. Betul. Kalau dia cerewet itu memang konsumen, bagian kita yang melayani. Masalah dia membeli atau tidak membeli, kita sudah berbuat baik dengan konsumen kita. Insya Allah disitulah keberkahan akan datang. Betul juga sih. Kalau nyaman apa dan sebagainya mau nawar nggak enak juga rasanya. Kalau dengan saya di situ saya ajak ngobrol. Saya kadang-kadang bantu ngangkatkan bajunya apa. Kita alhamdulillah, saya yakin disitulah keberkahan. Dan sering saya sampaikan, orang lupa. Orang sukses itu ternyata kebanyakannya dua macam. Pertama ahsanu amala. Ahsanu amala tuh ikhtiarnya yang sempurna. Itu termasuk ikhtiar sempurna kan. Melayani dengan bagus, harga standar, dekat dengan yang memberikan rezeki. Nah yang kedua orang kadang-kadang lupa adalah serpihan doa-doa orang lain yang kita bahagiakan. Betul. Itu luar biasa. Nah satu lagi nih Ustadz, terkait satu lagi usaha baby shop. Iya. Artinya toko-toko alat perlengkapan bayi ini. Iya. Ya. Nah perkembangan di Palangkaraya sendiri dan permintaannya seperti apa itu? Kalau baby shop bertahan saja, jadi tidak terlalu ya gimana gitu, juga tidak ya standar lah. Di situ melayani jual beli atau menyewakan alat juga? Enggak, hanya melayani jual beli. Jual beli saja ya. Melayani. Ada beberapa yang menyewakan juga kan, seperti baby roller atau Iya. apa dan sebagainya. Kalau ini hanya pembelian, tidak melayani penyewaan. Itu di sini juga? Di lantai 2 nanti Di, di situ. di lantai 2. Di lantai 2. Tapi yang luar biasa ini saya rasa busana muslim mungkin ya. Sekarang ini lagi trennya orang pakai busana muslim. Ini luar biasa. Mulai naik lagi ini. Ya lagi naik gitu. Walaupun di musim-musim kayak gini ya ada aja lah setiap hari insya Allah. Amin. Walaupun alaka. Dan di tempat saya kebetulan dari harga yang paling mahal sampai yang paling murah. Gitu. Ada. Jadi semua kalangan masuk. Jadi saya senang di sini. Jadi bukan melecehkan siapapun. Jadi orang yang kuli masuk juga, pejabat juga masuk. Gitu. Boleh disebutkan nggak harganya? Paling murah dan boleh saya tingginya? sebutkan. Paling tinggi mungkin ada sekitar Pakaian. Ya pakaian. Paling tinggi kalau Sunhouse itu sampai 432 juta. Nah, kalau yang paling rendahnya sih ada 50.000 juga ada. Ada juga, jangan khawatir. Jadi cuma kadang-kadang orang pertama-tama takut masuk sini. Iya. Karena tempatnya gitu loh. Betul. Padahal setelah dilihat baju koko pun yang 100.000 ada. Ada. Saya awal tadi masuk gitu juga, Pak. Gede juga ternyata gitu tolas ini, Pak. Ini nggak sembarangan, minimal pejabat dalam hati gitu. Tapi sekarang langsung disampaikan gitu, ternyata semua kalangan. Apalagi menjelang Ramadan saya senang sekali. Semua kalangan masuk, rame dia duduk-duduk gitu, milih-milih. Masya Allah. Itu dia. Oke, berhubung tidak terasa ini sudah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Gifari, dan sebenarnya masih banyak lagi. Insya Allah nanti next kita bakal bikin serial lainnya. Yang pasti untuk serial agama nanti kita terpisah. Untuk curhat pelaku usaha ini mudah-mudahan ada sesi lainnya nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore, dadah. Assalamualaikum.